Kosong Kaisang, Ketua Partai PSI. Mendukung dinasti politik itu selalu optimis bahwa dia akan bisa lebih dari itu pada tahun 2024 kalau melihat data. Otak kosong. Baru saja saya nerima KTA PSI langsung diserang, dihujat, dihina. Saya sih biasa aja, dosisnya masih rendah lah. Baru saja saya nerima KTA PSI langsung diserang, dihujat. Ya, betul yang bilang tadi. Kaisang ini anak presiden, 2 periode. Ya. Oke, adik wakil presiden terpilih. Oke, ketua umum partai 1%. Efek Jokowi nggak ada. Efek PSI nggak ada. Efek Gibran nggak ada. Ini data surveinya. Nah, artinya ini akan menunjukkan bagaimana kedepannya nanti 20 Oktober Jokowi selesai, PDI Perjuangan tetap ada. Ngeri. Ya. Silakan Mas. Ngeri. Nanti kita akan berbicara dengan Gerindra, bukan Jokowi lagi, bukan begitu, brother? Ya, kami bicara dengan dong. termasuk PDIP. Dan partai. Kita lihat banyak yang nyinyir. Katanya ngapain sih ngasih makan bergizi gratis, mending fokus ke pendidikan aja. Namun justru Bapak Presiden telah melakukan kedua hal tersebut sekaligus bersamaan. Lewat Sekolah Rakyat, Pak Presiden membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Lewat makan bergizi gratis, Bapak pastikan mereka tumbuh dengan gizi yang cukup. Ini bukan soal pilih salah satu. Kalau anak lapar, mereka nggak bisa belajar. Dan kalau nggak sekolah, mereka nggak punya masa depan. Bagi kami, tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara penuh program-program dari Bapak Presiden. Soal, kalau saya menyebutnya sebagai rezim yang paradigmanya itu parasetamol. Jadi kalau Presiden Prabowo itu dokter, ketemu sama pasien yang bernama rakyat, yang bentuk sakitnya adalah protes, maka apapun penyakitnya, parasetamol jawabannya. Parasetamol itu kan tidak menyembuhkan kita, tapi dia meredakan nyeri pada sakit kita. Kita dibikin agak ngantuk, tidur, sehingga mekanisme tubuh itu jadi memulihkan sendiri penyakitnya. Sayangnya di Indonesia, sistem itu tidak ada. Seperti yang kita ketahui bahwa Kaisang Pangarep dari putra Bapak mantan Presiden Jokowi sudah menjadi ketua umum PSI ya beberapa waktu lalu, dan kemudian dari terpilihnya seorang Kaisang Pangarep tentu saja menjadi sebuah image bahwa politik milenial dalam arti para pemuda tentu saja menjadi kiblat ya. Mungkin itu adalah harapan dari seorang Kaisang Pangarep atau mungkin dari keluarga Presiden Joko Widodo ya, mantan maksudnya. Tetapi perlu diingat bahwa ada jejak digital yang membuat tentu saja masyarakat ragu akan eksistensi atau bahkan dari kinerja dari seorang Kaisang Pangarep, mengingat dari kakaknya yaitu Wapres ya, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih ada sebuah dalam arti stigma atau bahkan sebuah image yang negatif karena adanya peran dari pamannya Usman waktu itu ketika menjadi ketua MK, atau bahkan tidak mungkin dari apa yang dilakukan oleh seorang Kaisang Pangarep. Tentu saja mungkin boleh dibilang ya seperti yang kita ketahui bahwa dinasti politik yang diturunkan oleh Jokowi, meskipun beliau pada awalnya tidak mengakui, akhirnya terjadi. Dan kemudian dari kebijakan-kebijakan mantan Presiden Joko Widodo yang telah bereksistensi selama 2 periode tentu saja seperti yang kita ketahui membawa banyak kecewaan. Hutang luar negeri semakin menumpuk, janji-janji yang tidak pernah terselesaikan seperti buyback Indosat, kemudian dari adanya saham Freeport yang katanya 50% ternyata sekedar ya bohong belaka, dan masyarakat pun membuat stigma atau image negatif pada Kaisang Pangarep, atau mungkin boleh dibilang ya seperti kakaknya ya tidak jauh ya pelongo-pelongo, tidak bisa bekerja, bahkan minim literasi yang tidak sesuai harapan para kaum milenial ya. Dan semoga saja sih apa yang dilakukan oleh Kaisang Pangarep kedepannya
akan mengubah sebuah wajah dunia politik terutama untuk kalangan muda agar ya stigma itu bisa berubah ya dari apa yang dilakukan mantan Presiden Joko Widodo ayahnya sendiri itu kan dari lapangan pekerjaan yang 10 juta masih gasbon dalam arti tidak terrealisasi, dari Gibran pun yang 9 juta lapangan pekerjaan pun masih dipertanyakan, dan kemudian semua saja yang terbaru kan 50 juta lapangan pekerjaan ya guys ya. Sebuah jadi terrealisasi ya, mungkin agak sulit gitu ya. Sekian ya teman-teman ya, semoga menambah informasi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.